Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahar. Saya mengajar di SD Negeri Makapo Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar untuk uji kinerja pada kelas 3 tema 3 subtema 1. Mari simak video saya. Terima kasih. Ya, belum. Ya, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Ya, itu sudah Bapak bisa terlihat daripada suaranya kelas-kelas ya, semangat. Artinya hari ini semangat. Anak kita? Nah, jadi siapa yang bisa berdoa? Silakan berdoa. Belum nih, kita belum. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Nah, berapa? Dua orang yang hadir. Siapa saja tuh? Dari Indonesia ya. Jadi karena cuaca hari ini hujan ya, kemungkinan mereka tidak hadir karena rumahnya jauh dari sekolah. Jadi yang lain tetap hadir, tetap semangat ya. Pada hari ini kita belajar. Nah, ya seperti kerapian ya, sudah belajar tentang bagaimana cara merawat tanaman. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari ya tema 3 ya, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya bentuk-bentuk benda yang terbuat dari kayu. Nah, jadi apa saja nanti benda yang terbuat dari kayu nanti bisa kita contohkan ya, kita contohkan apa saja benda yang terbuat dari kayu. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran ya, oke. Karena kita berada di Provinsi Riau, maka lagu daerah yang kita nyanyikan pada hari ini adalah lagu daerah Riau yang judulnya adalah Solea. Ya, lagu daerah Riau. Kita sama menyanyikannya.
Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menuliskan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan benar dan mandiri. Jadi setelah kita melihat video nanti kita tahu apa-apa saja benda yang bisa dibuat dari kayu. Nah, tujuan pelajaran yang kedua adalah dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda yang di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya. Nah, tujuan yang ketiga, dengan melakukan praktik musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Nah, yang keempat, ya ini tujuan yang keempat adalah dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dengan melakukan musyawarah dengan tepat. Jadi itulah empat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita belajar hari ini akan kita dapatkan. Nah ini ya, pernahkah kamu melihat banjir atau tanah longsor? Pernah melihat banjir? Nah, di mana kalian pernah melihat banjir? Ya, misalnya di Sumbawa ada banjir, atau di tempat lain banjir, atau di dalam TV juga mungkin kalian pernah menonton TV ya, menonton berita ada banjir, ada tanah longsor. Ya, mungkin di tempat kita tidak ada tanah longsor, tapi kalau banjir ada. Nah, kita harus tahu nanti apa yang menyebabkan banjir itu. Nah, kita punya oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar yang pertama. Perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa? Pohon. Banyak atau tidak pohon ini? Bentuknya bagaimana? Sehat, segar ya. Ini semua banyak pohonnya, atau bisa juga kita sebut dengan hutan. Ya, hutan yang masih banyak pohon-pohon kayu. Nah, apakah di tempat kita banyak hutan? Hah? Ini gambar apa? Gambar pohon? Jadi gambar pohon yang di tebang. Coba kita bandingkan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, lihat perbedaannya. Gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa hutan itu, pohon-pohon itu ya masih tegak berdiri ya di hutan. Nah, banyak pohon-pohon yang masih di hutan. Nah, pada gambar yang kedua ini hutannya sudah tidak ada lagi pohon, atau kita sebut dengan gundul. Tahu gundul? Botak. Kalau kita putih rambut itu botak ya, gundul ya. Hutannya sudah tidak ada lagi ditebangi. Nah, jadi inilah nanti yang akan menyebabkan terjadinya banjir tanah longsor. Nah, jadi jangan perhatikan perbedaannya ya. Dari gambar pertama kita melihat ya tumbuhannya hijau. Ya, banyak pohon-pohon yang berdiri tegak. Nah, pada gambar yang kedua ya tidak ada lagi pohonnya sudah ditebang. Nah, inilah yang akan menyebabkan 3, 1, 0. Dengarkan ya, dengarkan. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu adik-adik. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan
untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figuran. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk adik-adik, melalui darat atau kapal atau melalui sungai. Setelah itu, log tadi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan adik-adik. Cara hanya dengan dijemur saja adik-adik, jadi kayunya cukup dijemur. Nah, kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh adik-adik. Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, ini tadi tentang bahan dasar kayu adik-adik. Ternyata proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya. Harus menebang pohon dulu, lalu membawanya ke penggergajian, di situ diolah menjadi papan-papan atau menjadi log, lalu dijemur, lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau dibuat lemari, ya dibuat lemari, terus dibuat meja, dibuat kursi dan lain sebagainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu tadi adik-adik? Ya, yang dibutuhkan sekitar 2-4 minggu. Lalu, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, keunggulannya tadi adalah mudah dibentuk. Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu bisa bertahan sampai puluhan dan ratusan tahun ya. Jadi kayu ini sangat mudah dibentuk dan bisa bertahan lama. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu adik-adik? Ya, kelemahannya tadi adalah benda yang terbuat dari kayu itu tidak tahan api dan mudah terbakar. Lalu ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Jadi ini kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Coba adik-adik sebutkan apa saja sih benda yang terbuat dari kayu. Ya, ada lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya. Adik-adik semuanya, kita telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah adik-adik, apakah kita tidak boleh menebang pohon? Boleh adik-adik, tetapi menebang pohonnya harus dengan cara yang bijaksana. Ketika kita menebang pohon, harus memilih pohon yang liar. Bagaimana ya cara mengatasinya? Nah,
Cara mengatasinya itu pemerintah bisa memberikan sanksi atau hukuman yang tegas terhadap para penebang liar. Lalu apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adik-adik? Nah, yang terjadi ya akan ada bencana banjir dan tanah longsor. Lalu bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, kita harus melakukan yang namanya penghijauan atau reboisasi di hutan-hutan yang gundul. Penghijauan atau reboisasi itu artinya menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul, yang tidak ada tanaman atau tidak ada pohonnya. Di dalam berita tadi begitu jelas ya, begitu jelas apa yang diceritakan, apa yang dibahas di dalam video tersebut. Nah, tadi di situ ada menunjukkan bahwa ada beberapa benda yang terbuat dari kayu. Nah, coba sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di dalam kelas kita ini. Ya, ada kita kursi plastiknya, ini plastik ya, plastik tidak terbuat dari ini plastik ya, bukan dari kayu. Jadi yang ada di dalam kelas kita ya meja ya, ada meja. Nah, meja ini terbuat dari kayu. Ada apa lagi? Ada pensil ya, aduk sesuai dengan yang apa yang ingin kita buat. Tadi penyebab longsor tadi salah satunya adalah penebangan hutan secara liar. Apakah kita tidak boleh menebang hutan? Boleh ya, bukan tidak boleh, boleh, tetapi kita harus memilih ya, memilih pohon yang sudah tua. Jangan semua pohon yang ditebang ya. Jadi kita pilih yang sudah tua, itu yang ditebang, yang lain jangan ditebang ya. Ya, karena tadi semua ditebang, yang muda ditebang, yang tua ditebang, habis makanya menjadi gundul, hutannya gundul ya, maka terjadilah longsor, terjadilah banjir. Nah, jadi kita harus memilih ya pohon yang sudah tua saja yang ditebang. Setelah kita tebang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menanam kembali ya. Nah, supaya nanti ya ada gantinya, semuanya terbuat dari kayu. Jadi kalian sudah bisa menilai mana bahan-bahan yang terbuat daripada kayu, mana yang bukan terbuat dari kayu. Ya. Apa kelebihannya? Kelebihan terbuat dari kayu adalah mudah dibentuk. Kayu itu mudah dibentuk. Ya, mau dibikin apa saja mudah. Tapi juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Mudah terbang. Gila sini, indah. Teman siang sini. Oke. Nah, ini ketua kelompok, ini kelompok 1, Ila kelompok 2, dan Indah kelompok 3. Jadi mereka akan memilih siapa-siapa saja yang akan menjadi anggota kelompoknya. Jadi ada, karena kita 3 kelompok, jumlahnya 15, ada yang 4, nanti ada yang 5. Pilih yang laki-laki dulu. Siapa pilih yang laki-laki? Bisa. Oke, Beben, berdiri. Oke. Bisa sini, Bebe berdiri sini. Oke, apa? Pilih. Faris. 2. Indah pilih. Enos. Nah. Yes. Ini kelompok sini. Mana sini? Berarti ini kelompok 3. Ini. Oke. Oke, pilih perempuan. Satu sini. Enci sama kita bebas nah. Gila. Habibah, sini. Sudah? Gila. Nah, Gila sini. Pilih yang boleh laki-laki boleh perempuan. Gila sini. Siapa? Nika. Oke, Nika masuk kelompok ini. Siapa? Abel. Ya, Abel sini. Nih. Kawan. Nih, lagi. Leha. Berarti sini lah. Oke, berarti yang ini kelompoknya 4. Nah, kelompok 1 yang dipilih apa sini? Yang bawa kursinya kita ke sini. Sini, kelompok 1. Pindahkan aja kursinya. Meja tak boleh berubah. Meja sini.
tidak. Nah, kita sudah. Nah, apa tugas kelompok? Nah, ini ya jadi. Nah, di dalam EKPD ini perhatikan ya, semuanya pada ke depan EKPD ada nama kelompok. Ya, ini nama kelompok nanti bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuliskan anggotanya satu-satu aja. Nah, ini pelajarannya tujuannya tadi sesuai dengan pelajaran. Nah, tadi kita sudah mengamati video. Nah, setelah itu siswa menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan nanti yang ditanyakan. Oke. Nah, ini pertanyaan. Nah, ini untuk kelompok 2. Ya, ini ada videonya. Ini dapat ini ini kelompok 3 ya, kelompok 3 baca kerja secara kelompok ya, yang kita sendiri. Jadi sesuai dengan kelompoknya. Nah, oke, sekarang kerjakan. Ya. Kerjakan dulu di situ dan kerjakan nanti perpindahan. Baru disalin ya. Kerjakan dulu sama-sama di sini. Ya, pertanyaannya sama di sini. Nanti baru disalin ya, baru disalin di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kerjakan, dibaca dulu. Dibaca dulu pertanyaannya, ya, bentuk secara kelompok, nanti baru diisi jawabannya di KKPD. Ya, sambung. Ada apa nanti baru nah, sesuai dengan video tadi ya, sesuai video di buku itu sama ya, artinya di buku ini bisa di dalam buku.
Siap? Ya. Ini sama. Bapak, sini ada juga Pak. Ini tembak. Biar ditunggu yang putih itu baru berikan dulu setelah itu saatnya dulu dipotong.
ke depan, ya, coba perhatikan. Nah, ya setelah kalian mengerjakan alfabet, nah kita akan melakukan musyawarah ke depan, ke sini, ya. Nah, semua, ya nanti dilanjutkan lagi, apa? Tidak. Nah, ini yang perhatikan sini, ya. Tadi kita sudah mengamati video, ya. Video desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Nah, di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Jadi fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, ya, dan ditebangi habis dan digunduli, membuat aliran terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Nah, akhirnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Nah, oke, ya. Coba perhatikan semua. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 3? Oke, jadi kelompok 1 akan menjawab pertanyaan atau soal kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Nah, sedangkan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Sudah siap? Nah, kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Yang lain coba apa dulu? Nanti boleh ditulis. Nah, kelompok 1 mana kelompok? Nah, kelompok 1, ya, di desa Siti banyak penambangan liar, ya, penambangan hutan secara liar, habis hutannya digunduli. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadinya penambangan hutan secara liar? Yuk, coba kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yuk. Jawaban tadi yang kalian tulis kerja kelompok tadi. Oke, baca nanti. Nomor 1, oke. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 adalah pemerintah harus memberikan sanksi kepada penebang liar. Benar jawabannya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Pertanyaannya, ya, masih berkaitan dengan desa atau tempat tinggal Siti. Nah, apa yang terjadi, ya, tadi banyak hutan, ya, hutannya banyak, lalu ditebangi atau digunduli, ya, ditebang secara liar, jadi habis hutan yang banyak tadi. Nah, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Apa yang terjadi? Ya, jadi jika tidak dihentikan maka akan terjadi bencana banjir dan longsor. Apakah benar jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk nomor 2. Oke, baik sekali jawabannya, ya. Jadi hutan itu apabila ditebangi terus, ya, tidak ditanami kembali atau menyebabkan hutan itu gugur, maka yang terjadi adalah banjir dan tanah longsor. Nah, selanjutnya
yang dulu tadi menjadi hijau kembali. Nah, bagaimana cara memulihkan hutan seperti semula? Mengembalikan hutan seperti semula. Ini sih Pak. Jadi untuk mengembalikan adalah perlu dilakukan penghijauan. Bagaimana caranya? Ya, ditanam kembali pohon-pohon yang baru, ya, supaya hutan-hutan yang mundur tadi, ya, tidak lagi menjadi gundul. Jadi akan ada tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, kemudian ada untuk kelompok 3. Ya, jadi pada hari ini kita sudah membahas tentang benda yang terbuat dari kayu, ya, kita sudah melakukan musyawarah, ya, bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadinya, ya, penebangan hutan secara liar, dan bagaimana apa yang terjadi jika hutan ditebangi secara liar dan hutan menjadi gundul, ya, maka yang terjadi adalah banjir dan tanah longsor. Nah, setelah hutan gundul bagaimana cara untuk mengatasinya supaya, ya, mengembalikan hutan seperti semula, ya, dengan cara melakukan penanaman kembali, penghijauan. Jadi ditanam kembali tumbuhan yang baru. Baik. Nah, kita selanjutnya adalah menyimpulkan materi. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Kelompok 1. Oke, kelompok dari adalah benda yang terbuat dari benda yang terbuat dari kayu. Dan selanjutnya yang kedua, kegiatan yang kalian sukai apa? Apa kegiatan yang disukai pada hari ini? Kan ketawa. Oke, ketawa. Nah, selanjutnya, ya, pembelajaran yang akan datang, ya, kita akan mempelajari tentang, tadi kita sudah mempelajari tentang benda yang terbuat dari kayu. Pada pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang benda yang terbuat dari kertas. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, lupa. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kebudayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa